Siapa? Ya koleganya. Saya tidak mau sebut nama. Saya tidak mau sebut nama. Ada koleganya. Pejabat tinggi lah di partai itu. Saya katakan, yang Anda tunggu halaman kedua, ketiga, dan keempat. Itu pula yang kami tunggu malam ini dari Anas Urbaningrum Group. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Barusan filler untuk yang gak sempat nonton Selasa yang lalu. Sekarang saya ke Pak Ridwan Saidi lagi. Bintang pekan lalu. Ya, saya bertemu Anas malam minggu yang lalu di rumahnya. Kita sama sekali tidak bicara kasus dia, tidak bicara politik. Cuma saya menyarankan agar dia menghadapi ini semua. Orang-orang yang katakanlah tidak menyukai dia tanpa marah dan tanpa kebencian. Lalu dia menjawab, "Bang, kan saya nggak pernah marah." Jadi itu penting agar dia lebih tenang menghadapi semua ini. Dan memang dia punya kontrol diri yang bagus dalam hal ini. Dan saya tidak pernah terkesan bahwa dia adalah seorang pembual. Dia hemat dengan kata-katanya. Dia apalagi dia berbohong. Saya menjamu dia di sebuah soto Betawi di Jatiwaringin pas dia baru kawin. Saya bilang, istri kamu itu kan ada darah Betawi, orang Cikini, di samping darah pesantren. Kamu mesti makan soto Betawi. Lagu itu pernah diciptakan oleh Pak Sujiwo Tejo. Jadi sepanjang pengenalan saya, dia tidak seperti itu. Yang kedua, butir saya adalah mengenai polemik, mengenai politik dan hukum. Saya baru bicara dengan Profesor Sayatapi. Saya mengatakan bagaimana Pak Prof menafsirkan perkara persidangan Hashim Yahya tahun 80 yang disangka membunuh pastor gereja Anglikan yang kemudian berhenti begitu saja. Sidang itu sudah berjalan berapa kali. Kemudian juga saya bertanya kepada beliau juga, bagaimana pendapat Prof mengenai dua bekas presiden kita yang dituntut untuk diadili sampai wafatnya tidak diadili. Beliau mengatakan itu adalah Anglo-Saxon. Saya ingatkan Prof, kita ini Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Eropa kontinental mengacu kepada pengalaman hukum di Prancis. Untuk kesalahan yang sama, Ludwig ke-16 digiyotang, tapi Bonaparte hanya dibuang pertama ke Elba dan kemudian wafat di Saint Helena. Lalu kata Pak Sayatapi, itu diracun. Itu bukan keputusan hukum, diracun. Keputusannya dia dibuang. Nah, di sini jadi, karena pengaruh yang begitu kuat, konstruksi hukum Indonesia bagaimanapun bermazhab Eropa kontinental. Nggak bisa dihindari. Dalam konstruksi Undang-Undang Dasar 45 jelas apa itu kemiripannya dengan Reglement Rekring 1937 mengenai APH, aturan pemerintah Hindia. Jadi karena itu saya agak aneh orang begitu merasa politik harus menjauh dari hukum. Dalam pengalaman Indonesia agak susah. Dalam pengalaman Indonesia. Jadi ini akan kita lihat dalam ke depan persoalan-persoalan ini. Kemudian yang berikutnya, saya tentu tidak punya hak moral untuk banyak bicara tentang Partai Demokrat. Tapi yang terjadi tampaknya, kalaupun ada Rapimnas yang akan mengukuhkan seorang PLT, maka Anas itu sudah di luar itu. Dia sudah mengatakan, saya bukan lagi Partai Demokrat, saya sudah mundur. Lalu apa yang ditakutkan? Tetapi kan masih ada orang-orang yang dulu bersahabat dengan Anas sebagai sahabat politiknya di partai, antara lain Saan Mustafa. Jadi polarisasinya, kita sudah, kalau dalam konteks Partai Demokrat, sudah lagi tidak SBY versus Anas, tapi SBY versus Saan Mustafa. Udah berubah. Fakta fisiknya adalah begitu, fakta fisiknya. Anas bukan lagi Demokrat, itu fakta fisik. Nah, karena itu pada hemat saya malam ini
banyak sekali rekan-rekan yang tidak hadir, bahkan dari istana yang dikirimkan staf urusan bencana kalau saya tidak salah. Ya, yang datang kan staf urusan bencana. Jadi ya ini jadi bencana. Jadi, karena itu kita akan melihat ke depan itu bagaimana. Konflik ini berlanjut terus, ya kan? Dia konflik ini berlanjut atau tidak berlanjut, saya rasa sebagai orang luar, toh akan mengganggu elektabilitas Partai Demokrat. Berlanjut atau tidak berlanjut konflik ini. Jadi itu semua terpulang ya, karena pada satu titik nanti orang pun akan letih dengan pidato Pak SBY yang seharusnya gaya pidatonya itu adalah seperti di Halim terhadap Anas. Saya mengharapkan Anas tidak bersalah, kan begitu. Tidak dalam pidato yang awal, yang sebelum Anas dinyatakan tersangka. Itu lebih mumpuni, betul nggak Pak bahasa Jawanya? Itu lebih mumpuni pidato yang seperti itu. Sehingga anak muda ini, ya kan, yang seharusnya tidak marah, ya kan, dia menjadi marah. Walaupun kemudian dia mengatakan, saya tidak pernah marah Bang. Tapi saya melihat Nas, kamu punya style pada waktu pidato itu adalah seperti orang yang marah. Bagaimanapun juga. Nah karena itu pada pandangan saya, semuanya ini akan berlanjut. Seri halaman 2 sudah disampaikan kepada tim WAS Senturi, yang tentu nanti akan berbicara dan kita perlu mendengar tim WAS Senturi. Agar tidak berahasia-rahasia terlalu banyak. Ini ada ILC. Jadi berterus teranglah Anda di dalam forum ini. Jadi supaya kita rakyat Indonesia semua bisa Anda share. Sebenarnya 4 nama itu siapa? Terima kasih Pak. Ya, tapi tadi dibilang Anas menurut kesannya Pak Ridwan itu marah waktu pidato. Iya. Apakah nama Ibas muncul, nama 4 orang dilempar lagi hari ini manifestasi dari kemarahan itu? Iya, mungkin masih ada sisa-sisanya kan, remnya kagak pakem dia kan. Jadi masih ada sisa-sisanya dikit kemarahan-kemarahan dia. Tapi saya pesan wanti-wanti ya kan, agar akhiri kemarahan, akhiri kebencian kalaupun ada dengan siapapun. Dia marah sama siapa? Kesan saya dia ada kemarahan dengan penguasa partai. Kesan saya, dia tidak pernah ucapkan. Karena saya berbicara 1 jam sambil makan malam, ya kan? Loh, dia kan jadi tersangka oleh KPK. Dan kemudian dia mundur. Kenapa dia harus marah kepada... Saya rasa pidato, kau siap-siaplah wahai Anas, menghadapi persoalan hukummu. Ya kan? Mungkin yang dia mengharapkan tidak ada yang seperti itu. Dia mungkin lebih mengharapkan justru pidato yang terlambat diucapkan di Halim. Itu mungkin kalau itu pidato Halim ditukar atau diajukan menjadi awal kedudukannya, saya kira akan lain. Jadi itu udah terlanjur. Terlanjur. Itu yang dipakai itu marah. Iya. Benarkah Bung Ruhut sebagai calon Demokrat? Terima kasih Bang Karni. Yang rame perdebatan masalah Anas, masalah hukum atau masalah politik. Saya ingin meluruskan itu dulu. Hampir 1 tahun yang lalu, seorang anak kampung Ruhut Sitompul mengatakan Anas, legowo kau mundur sementara. Itu masalah politik. Biar tegas saya katakan. Legowo Anas kau mundur sementara. Politik. Tapi Anas tidak mau mundur. Apa yang dikatakan senior saya, abang saya, Ridwan Saidi, akibat ucapan itu, siapa bilang Anas tidak marah? Ruhut Sitompul anak kampung itu dipecat. Apakah itu bukan marah? Saya juru bicara Partai Demokrat, Ketua Kominfo, karena utang terima kasih Anas, saya tim sukses Anas. Saya hanya 1 benua, Anas Urbaningrum. Lingkaran dia itu main 3 benua. Juga benua Andi Malarangeng dan Marduki Ali. Apa dia tidak marah Bang?
Dia marah, abangku sayang. Dia bilang, ini partai santun atau sadis? Apa dia tidak sadis? Aku dipecat. Ini sudah mulai kemakan semua dengan omongan dia. Ibarat memercik air di dulang, terpercik muka sendiri. Bang Karni, guru besar yang aku hormati, dan kalau legowo dia mundur dan dia duduk di singgasana rumahnya yang indah seperti istana itu, yang beda-beda tipis dengan kediaman Cikeas, yang mana saya tahu bagaimana Bapak mengkredit mendapat tempat itu dari pangkat letnan kolonel anak tangga. Ini seperti pemain sulap, langsung punya istana. Tapi itu nanti urusan KPK. Kalau legowo dia mundur sementara, nggak aneh. Peristiwa politik, datang Akbar Tanjung, datang Mahfud, datang Krisnandi, Yudi, datang Haritanu, and so on. Kalau itu peristiwa politik, nanti akan dipertajam dengan profesor saya, tapi karena beliau ahli pidana. Sekarang yang datang-datang ini masih kepingin nggak kita? Lahirnya reformasi, lahirnya KPK. Lahirnya KPK ingin mencegah dan memberantas korupsi. Rakyat miskin karena korupsi. Partai kami, partai baru, penggagas pendiri Pak SBY, kenapa dipercaya rakyat? Karena kami katakan tidak pada korupsi. Anas bintang iklannya, taunya dia jadi koruptor. Ini kan masalah. Itulah masalah politik. Dia tidak kesatria. Ada satu masalah politik lagi, abangku sayang. Tapi dia kesatria. Namanya Edi Baskoro Yudhoyono. Dia sekjen kami yang kita kenal dengan namanya Ibas. Itu baru kesatria. Anas tidak kesatria. Bayangkan TV abang, TV-nya Nasdem, TV semua. Kami kan nggak punya TV. Masalah fingerprint, masalah tanda tangan diulang-ulang terus. Pembohongan publik. Memang kami nggak punya TV. Sekjen yang saya hormati di dalam bersama saya, dia bilang, Bang, ini sudah ditunda 1 jam lebih. Karena sidang kami itu 1 jam, 2 jam, kadang 3 jam, Bang. Karena nggak korum. Anak saya sakit, Bang. Oh ya, lakukanlah tugas kau. Jangan lupa, dia fingerprint, dia tanda tangan, semua dia lakukan. Tiap hari berita. Kalau berbicara MD3, berbicara hukum, tidak ada yang dia langgar. Jangankan dia, ada Bang, beberapa kali, karena dia berapa periode, datang dilantik anggota DPR, hilang, 5 tahun kemudian dilantik lagi. Nggak pernah jadi berita. Ada di Komisi 3 ketua fraksi, sama dengan saya dari partai lain. Adalah nggak enak, ya. Nggak pernah sidang di Komisi 3, Bang. Nggak pernah berita. Begitu juga. Ini lucu aku cerita, Bang. Ini true story. Amin. Jadi abang dengar dulu, true story-nya begini. Saya punya ketua fraksi, namanya tahu kan Bang? Ibu Asegaf, Nur Hayati. Dia bilang begini, Ruhut, satu ketika saya sebagai anggota DPR yang menangani masalah internasional, ada satu pertemuan di luar negeri. Saya kenal dia, walaupun dia jarang datang. Tapi saya kaget waktu dia say hello dengan saya. Encik, maaf, dari negara mana? Ngeri nggak Bang? Tahu itu siapa? Lutfi Hasan, Presiden PKS. Nggak pernah dia aktif Bang. Nggak pernah ada berita. Setelah sapi, kena dia. Kan itu Bang. Jadi maksud aku Bang, kembali ke Ibas tadi. Semua klien bante dia, aku anggap dia kesatria. Semua bagaikan petir di siang bolong. Kesatria, mohon maaf kepada semuanya. Setelah dia cerita kejadiannya, tapi saya harus kesatria. Saya mundur. Legowo dia mundur sebagai anggota DPR.
Apalagi badai belum berlalu, dia sekjen kami. Dia akan fight membenahi partai ini. Maksud saya, jadi di mana masalah hukumnya? Masalah hukumnya karena legowo aku suruh mundur, hampir semua menghujat aku. Ruhut, kau 32 tahun jadi lawyer. Lawyer apa kau? Kau ahli hukum. Nggak tahu kau presumption of innocent. Praduga tak bersalah. Aku bilang, ini biar nggak berdebat lagi. Legowo mundur sementara, politik hukumannya sanksi sosial. Karena itu anak sudah selesai, Bang. Udah kena sanksi sosial. Sebentar, Bang. Sekarang di mana masalah pidananya? Pidananya, KPK bekerja harus kita hormati. Tidak mudah dan tidak sembarangan. 2 alat bukti itu bisa ditemukan dan kuat. Karena 2002 lahir KPK. Di zamannya Ibu Megawati. Kita harus objektif bercerita sejarah. Ya. KPK yang melakukan penyidikan, Tipikor Jakarta, belum pernah ada yang bebas murni. Ada yang tanya, wah kemarin di Rut Merpati bebas murni. Nababan, itu penyelidik-penyelidiknya Kejaksaan Agung. Jadi KPK itu tidak pernah main-main. Saya angkat topi karena itu Pak SBY menugaskan Ruhut, kau di Komisi 3, dukung terus KPK. Saya dukung terus, Bang. Kan itu. Taunya ketemulah 2 alat bukti. Setelah ketemu 2 alat bukti ini, jadilah kawan ini tersangka. Berduyun-duyun datang, Bang. Itu yang aku bilang. Oh, rupanya mereka takut dengan KPK. Hah? Apalagi yang datang itu, Bang. Tegas aku katakan. Jangan ada dusta di antara kita. Yang datang itu aku tahu, Bang. Kepingin jadi jaksa agung. Nggak jadi. Kepingin jadi wapres. Nggak jadi. Nangis aku, Bang, dengarnya. Kepingin jadi Menpora, nggak jadi. Siapa itu? Nggak enak aku katakan, Bang. Apa tadi? Jaga nama orang. Kan itu aturan kita di sini, Bang. Jadi nggak aku sebut, Bang. Etikanya, Bang. Oh, bayangkan. Coba Pak bilang yang kuat. Argumentum ad hominem. Bayangkan, itu bahasa Batak, Bang. Bayangkan, Bang. Abang bisa bayangkan yang datang-datang ini, untung kodok nggak bisa ketawa, Bang. Kalau kodok bisa ketawa-ketawa. Itu pertama, backgroundnya, Bang. Sekarang abangku, ini SBY vs Anas atau Anas vs SBY? Aduh, Anas sedih aku. Ini Anas vs Nasarudin. Kok KPK? Nasarudin. Tapi aku ini memang rada preman, Bang. Jadi waktu Memang preman. preman pinggir jalan, supaya aku di lingkungan itu ditakuti, apalagi lingkungan negara, kenapa aku cepat naik kelas dari preman jadi kepala preman, Bang? Ku tampar kepala preman, Bang. Baru jadi komandan preman. Jago dia ini. Ini mau tiru-tiru ilmu preman, padahal dia bukan preman. Siapa? Anas, kan? Anas bukan preman. Apa kaitan dengan SBY? SBY itu sangat santun, cerdas, dan bersih. Dia katakan apa? Jangan intervensi hukum. Jangankan KPK yang lembaga independen. Anak buahnya Kapolri, anak buahnya Jaksa Agung, Ruhut Sitompul, Denny Kalimang, Amir Samsudin, siapapun kami. Tidak boleh intervensi, Bang. Jadi udahlah kawan-kawan, ini urusan partai kami, kawan. Yang aku ingin katakan, sebelum aku akhiri. Kemarin ada pertemuan. Sebelum Bapak berangkat. Siapa bilang Presiden tidak melakukan tugas negara? Ke Jerman, Hongaria apa nggak tugas negara? Dia ngurus partai itu waktu libur kok. Itu Yang kita aku tahu. mau katakan begini, Bang. Apa pembicaraannya gitu dong, Bang? Aku mau bilang. Tegas. Kita tunda. Oke, Bang. Oke.